Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan modul saya yang berjudul tentang psikoterapi psikodinamik, yaitu dengan mengenali dan menilai psikoterapi psikodinamik. Terima kasih kepada Dr. Andrian Pajar Kusuma Dewi MSCM PJ sebagai pembimbing kami, serta Mas dan Mbak sekalian. Nah, tujuan dari pembelajaran dapat memahami dan mengenali teknik psikoterapi psikodinamik, kemudian dapat memahami dan mengenali asesmen relationship dan adaptif, kemudian dapat memahami dan menilai dari ego strength. Adapun kita harus ketahui sejarah psikoterapi psikodinamik ini, menurut Paul pertama kali menggunakan teknik bicara pada pasien jiwa sebagai seorang psikoterapis pertama. Dan Pierre Janet menemukan sistem baru dalam psikiatri yaitu pada bidang disosiasi dan traumatic memory. Kemudian Sigmund Freud merupakan seorang founder psikoanalisis yang kemudian berkembang menjadi psikodinamik psikologi. Nah, psikoterapi psikodinamik ini merupakan sebuah metode terapi yang ditentukan oleh dari teori Sigmund Freud. Nah, prinsip dari psikoterapi dinamik ini merupakan eksplorasi bertahap yang serupa dengan pemikiran dan konflik pasien yang sebelumnya tidak secara langsung dapat diakses oleh pikiran sadar. Nah, hipotesis tentang cara pikiran dan perasaan bawah sadar seseorang menjadi penyebab kesulitan yang membawanya untuk datang ke perawatan atau ke terapis. Nah, ini penting untuk dimengerti seperti membantu orang untuk menyadari pasien bawah sadarnya mereka dari perasaan yang merupakan teori dari psikodinamik yang penting. Nah, adapun psikoterapi psikodinamik adalah psikoterapi yang berfokus pada peran bawah sadar yang dapat menyebabkan pasien mengalami gejala misalnya depresi dan kecemasan. Nah, hal ini menekankan bagaimana pengalaman masa lalu membentuk situasi saat ini. Nah, psikoterapi psikodinamik ini melibatkan eksplorasi transferasi atau perasaan yang dimiliki pasien terhadap orang lain yang secara tidak sadar diarahkan ke terapis untuk mengeksplorasikan masalah yang belum bisa diatasi. Nah, hal ini biasanya digunakan pada pasien dengan fungsi yang lebih tinggi, misalnya pasien yang tidak yang aktif melakukan bunuh diri atau pasien-pasien yang tidak dalam penyalahgunaan obat atau zat yang serius dan tidak memiliki ketidakstabilan takut dalam kehidupannya mereka. Nah, tujuan dari psikoterapi dinamik ini menurut Freud, tujuan terapi adalah what the ID was dan the ego shall be. Nah, di mana uh, di mana terapi bertujuan mengubah kesadaran individu sehingga uh, sumber permasalahan interpsikis yang semula tidak sadar menjadi sadar. Kemudian penyadaran merupakan gerbang utama bagi dimulainya rekonstruksi. Nah, menurut Gabar, tujuan ini harus dicapai dalam terapi psikodinamika ialah resolusi konflik, pencarian kebenaran, kapasitas yang baik untuk mencari diri sendiri, membaiknya hubungan, meningkatnya fungsi refleksi, mengenali adanya pola dalam hubungan, kemampuan untuk mengamati kepribadian di psikopatologi diri sendiri, revisi kepercayaan patologi, dan mengenal motif diri sendiri dan orang lain. Ada beberapa teori mengapa teori psikodinamik ini sangat bermanfaat sebagai modalitas dari pengobatan, antara lain membuat alam bawah sadar di mana bawah pikiran dan perasaan bawah sadar mempengaruhi dan memotivasi orang dan menyadari pikiran-pikiran ini adalah sebagian dari merupakan bagian dari terapi. Nah, hal ini memungkinkan pasien untuk lebih mengenal diri mereka sendiri dan melepaskan ide-ide bawah sadarnya untuk dapat menjadi katarsis, kemudian mendukung fungsi ego yang melemah, di mana pada terapi psikodinamik ini membantu pasien dengan mendukung fungsi ego mereka. Misalnya ada akan mempelajari lebih lanjut tentang pada bagian-bagian
tertentu, kemudian mengaktifkan kembali perkembangan mental dan emosional, di mana contohnya misalnya termasuk mengembangkan cara berpikir baru tentang diri mereka sendiri, berhubungan dengan orang lain, dan mengembangkan keterampilan atau mekanisme penanggulangan yang lebih mudah dalam beradaptasi dan lebih fleksibel. Nah, syarat psikoterapi ini menurut Robert Bennett yaitu seorang psikoterapi ini harus memiliki pengetahuan mendalam ilmu dasar psikodinamik, kemudian terlatih dalam metode klinis untuk mengevaluasi pasien individual, kemudian terampil memilih dan melaksanakan metode dan teknik yang tersedia, kemudian psikoterapis hendaknya seorang yang berintegritas tinggi, bersikap objektif, berkepedulian sungguh tentang orang, kemudian relatif bebas dari konflik-konflik pribadi, dan kepedulian yang tulus terhadap manusia. Nah, adapun indikasi dan kontraindikasi dari psikoterapi psikodinamik ini, indikasinya untuk pasien dengan kepribadian, penyakit depresi ringan hingga sedang, kemudian kelainan fungsi sosial, atau interpersonal yang signifikan. Kemudian untuk kontraindikasinya, yaitu pada pasien-pasien dengan ketergantungan alkohol atau obat-obatan, perilaku yang berbahaya atau bunuh diri, kemudian penyakit psikotik, atau pada pasien dengan gejala depresi berat. Nah, adapun penilaian 5 domain fungsi yaitu apa sih yang membuat pasien datang untuk ke terapis. Yang pertama yaitu fungsi SEP itu tentang dirinya sendiri, prestasi SEP itu biasanya adanya identitas, terus fantasi tentang dirinya sendiri, kemudian self esteemnya yaitu kerapuhan dan respon internal terhadap ancaman dari self esteem, kemudian penggunaan orang lain untuk regulasi dari self esteemnya sendiri. Kemudian eh, adapun dengan fungsi relationship atau hubungan yaitu dengan kepercayaan, perasaan tentang dirinya sendiri dan orang lain, kemudian rasa aman, kemudian intimasi atau keintiman, kemudian juga ada rasa mutualisasi atau timbal balik, kemudian ada juga fungsi yang adaptif yaitu mekanisme dari pertahanan jiwa, pengendalian impuls, mengatur emosi, kemudian adanya regulasi sensorik, kemudian ada juga fungsi kognisi atau kemampuan kognitif umum, pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah, kemudian adanya self refleksi dan reality testing, kemudian adanya penilaian dari mentalisasi, dan juga fungsi dari work and play yaitu sesuai dengan tingkat perkembangan, bakat, dan keterbatasan, kemudian rasa aman, memuaskan untuk dirinya mereka sendiri, kemudian adanya adekuat untuk diri sendiri dan independen, serta berfungsi secara kultural. Nah, di sini saya akan lebih membahas tentang relationship dan bagaimana cara untuk fungsi secara adapting atau adaptasi. Nah, untuk relationship sendiri yaitu merupakan kapasitas untuk memiliki hubungan adalah pusat cara orang berfungsi dan berkembang. Nah, di sini juga kami akan menggambarkan beberapa pola hubungan seseorang berdasarkan variabel yaitu dari rasa kepercayaan, rasa diri sendiri dan lainnya, kemudian rasa keamanan, keintiman, serta mutualitas. Nah, hubungan adalah interaksi yang kita miliki dengan orang lain dalam hubungan kita. Ada berbagai jenis hubungan, misalnya hubungan dengan orang tua dengan anak-anak pada masa kanak-kanak, persahabatan dengan teman sebaya pada masa kanak-kanak, kemudian ada juga hubungan masa dewasa dengan pasangan, kemudian hubungan masa dewasa dengan teman-teman lainnya. Nah, sebagian besar dari kita hubungan dari keluarga, teman, orang-orang terdekat, dan rekan-rekan kerja, dan kita juga beberapa pengalaman berharga dan dalam hubungan kita juga bisa menjadikan suatu sumber dari frustasi, rasa sakit, dan juga rasa kebingungan yang sehingga menimbulkan rasa stres. Nah, di mana di sini juga akan timbul juga yang pola dari hubungan tersebut sebenarnya rasa kepercayaan, di mana kurangnya kepercayaan ini menyebabkan ketakutan, agresi dari orang lain, sehingga ada timbul rasa diabaikan dan perasaan untuk kesendirian. Kemudian kepercayaan ini adalah kemampuan untuk mempercayai orang lain yang sangat penting untuk makna saling memuaskan hubungan. Ini biasanya berupa hubungan dengan anggota keluarga, kasih, pasangan, dan juga orang-orang yang terdekat ya. Kemudian kepercayaan memungkinkan orang untuk saling mengandalkan, untuk percaya bahwa mereka akan saling menjaga kepercayaan
dan memiliki kepercayaan terhadap konsistensi dari hubungannya mereka sendiri. Kemudian juga rasa tentang dirinya sendiri dan orang lain, di mana mampu memikirkan diri sendiri dan orang lain dalam cara eh, hubungan yang sehat ketika kita mengatakan maksud kita dan dapat menganggap diri kita sendiri dan orang lain sebagai rasa memiliki misalnya dengan memiliki baik kualitas yang baik dan buruk, kemudian perasaan, keyakinan, kebutuhan atau motivasi yang terpisah dan unik, kemudian juga umumnya perasaan yang konsisten tentang dirinya sendiri dan orang lain dari masa lalu hingga saat ini. Nah, kemudian ada juga rasa keamanan. Nah, dari keamanan ini dapat merasa bahwa hubungan akan bertahan jika ada misalnya ada kesepakatan antara apa namanya antara yang kita punya hubungan misalnya teman, kolega. Nah, juga bisa akan juga timbul dari rasa yang tidak percaya atau rasa tidak aman ini akan menimbulkan sebuah konflik seperti perpisahan, perselisihan, dan mungkin juga ada perasaan-perasaan negatif. Nah, keamanan ini mengacu pada keamanan dalam suatu hubungan untuk merasa aman dengan orang lain. Nah, ini berarti bisa merasakan hubungan itu akan tetap ada bahkan jika ada eh, misalnya ya tadi misalnya ada konflik, misalnya ada ketidaksepakatan sehingga timbul perasaan yang negatif. Nah, orang-orang dengan hubungan yang lebih aman pada umumnya mampu melakukan dia bisa lebih mentolerir serangkaian perasaan ambivalen tentang orang lain, kemudian memiliki berbagai hubungan jangka panjang sehingga membentuk hubungan yang lebih lambat yang bisa meluangkan waktu untuk mengenal lebih jauh. Nah, untuk keintiman merujuk pada kedekatan dan keakraban. Nah, orang-orang yang akrab satu sama lain jika mereka berbagi hal tentang diri mereka sendiri seperti perasaan dan pengalaman, keinginan dan kekecewaan. Kemudian ada rasa mutualisasi yaitu perilaku dua arah di mana orang yang terlibat saling beri dan saling memberikan apa namanya rasa yang gitu dirasa kurang empati atau misalnya ingin mengalah seperti itu dan saling memberi. Nah, contoh pertanyaan untuk menilai relationship yaitu siapa yang penting dalam hidup Anda, sudah berapa lama Anda mengenalnya, kemudian apakah Anda seorang dalam hidup Anda yang dapat Anda hubungi dalam keadaan darurat, ceritakan tentang dia, kemudian apakah Anda puas dengan hubungan Anda, apakah Anda sering memiliki ekspektasi terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang dapat mereka tawarkan, kemudian pernahkah orang-orang dalam hidup Anda mengeluh tentang hubungan mereka dengan Anda, kemudian menurut Anda, bagaimana perasaan kakak Anda tentang situasi ini? Yang merupakan salah satu penilaian dari mentalisasi. Nah, untuk adapting atau beradaptasi, yaitu setiap hari kita harus beradaptasi dengan stimulasi internal dan eksternal. Nah, setiap orang memiliki miliknya sendiri dan mempunyai ambang batas untuk mentolerir dari stimulasi eksternal dan uh, internal. Nah, bagaimana apa aja sih cara untuk beradaptasi yaitu dengan mekanisme pertahanan, kontrol impuls, kemudian mengolah emosi, kemudian juga dengan regulasi sensorik. Nah, di mana stres ini merupakan keadaan menuntut individu yang bereaksi secara fisik, mental, dan sosial terhadap suatu perubahan dalam hidupnya yang dirasakan mengganggu. Nah, jika ia harus menyesuaikan dirinya, adapun cara-cara mengatasi stres ini bisa lebih adaptif. Nah, penggunaan mekanisme dari coping sadar dan tidak sadar untuk beradaptasi dengan stres, misalnya dengan memperbaiki cara-cara di mana beradaptasi dengan stres itu adalah merupakan tujuan dari psikoterapi psikodinamik. Nah, untuk mekanisme dari pertahanan, nah, bagaimana cara klien bereaksi dengan terhadap rasa cemas dan perasaan yang kuat, misalnya dengan adaptasi itu misalnya dengan mengutamakan, memelihara dengan
dan meningkatkannya fungsi fleksibel itu menggunakan berbagai strategi yang lebih adaptif sesuai dengan situasi, kemudian berhubungan dengan pikiran dan perasaannya, kemudian dengan pertahanan yang merasakan di luar kesadarannya atau eh, perilaku yang obsesi dan mungkin dapat juga menjadi apa namanya pikiran di luar dari kesadarannya atau misalnya pasti pada histeris. Nah, adapun area untuk data testing ini berarti menyesuaikan ada beberapa jenis stimulasi internal dan eksternal. Ya, contohnya stimulasi internal termasuk pikiran dan fantasi, perasaan dan kecemasan, rasa sakit dan sensasi fisik lainnya. Kemudian stimulasi eksternal ini juga adanya hubungan dengan orang lain, tekanan ekonomi dan terkait dengan pekerjaan. Kemudian juga trauma dan peristiwa lingkungan lainnya. Nah, dari mekanisme adaptif pertahanan bisa menjadi suatu yang maladaptif, misalnya menghabiskan terlalu banyak energi psikis atau disosiasi proyeksi, menghambat untuk memiliki hubungan yang saling memuaskan, misalnya splitting, idealisasi, devaluasi, dan identifikasi proyektif. Nah, juga ada yang menghalangi untuk memahami perasaan seperti defense, yaitu memisahkan kita dari perasaan kita atau isolasi dan intelektualitas. Kemudian merusak diri sendiri dengan cara acting out seperti makan berlebihan, muntah, melukai diri sendiri, dan melakukan seks bebas. Nah, juga bisa dapat menyebabkan tekanan fisik atau somatisasi dan konversi. Tujuan utama dari psikoterapi psikodinamik ini membantu orang lebih beradaptasi terhadap stresor, baik stresor yang internal maupun stresor eksternal. Nah, sebagai orang dewasa, kita cenderung eh, pertahanan tertentu secara teratur. Nah, kita bisa menggambarkan pertahanan karakteristik seseorang sesuai dengan cara adaptif, fleksibel, terus berhubungan dengan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Ini ada beberapa eh, defense cara otomatis dan unconscious di mana pikiran merespon stres internal dan eksternal ketika terjadi konflik emosional. Nah, ini menurut Gabbard defense mekanismenya ada res adaptif, pro-adaptif, dan post adaptif. Nah, dari kontrol infus ini, infus datang dalam berbagai bentuk. Nah, orang-orang dengan kesulitan mengendalikan infus biasanya dia melakukan dengan cara mengolah nafsu, misalnya dengan cara makan, zat-zat tertentu, atau obat-obatan, atau perilaku seks bebas, kemudian bisa juga melakukan perjudian, mengendalikan agresi dengan kekerasan, atau dengan pencurian. Nah, bagaimana sih seseorang itu dapat beradaptasi dengan pertahanan jiwa? Beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda mempelajari tentang gaya defensi pasien Anda, yaitu dengan apa perasaan Anda tentang bagaimana Anda bereaksi terhadap kecemasan dan perasaan kuat. Apakah orang lain akan setuju? Kemudian, apakah Anda merasa selalu bereaksi dengan cara yang sama? Atau apakah Anda merasa memiliki strategi yang berbeda tergantung tentang keadaan? Nah, untuk defense, pertanyaan yang dapat kamu tanyakan pada diri sendiri dengan cara itu, apakah orang ini cenderung menggunakan splitting sebagai pertahanan dominan? Apakah gaya defensif orang ini telah menghalangi hubungan interpersonalnya? Jika Anda mencoba cara alternatif untuk mengingat, apakah orang tersebut fleksibel atau tidak dapat melihat perspektif yang baik? Kemudian dalam perbincangan dengan Anda, apakah orang itu menggunakan banyak kata yang dipenuhi perasaan? Kemudian apakah yang dikatakan orang itu terasa kering atau tanpa perasaan, bahkan ketika dia berbicara tentang sesuatu yang menyakitkan atau menggairahkan. Dan ketika berbicara tentang sesuatu yang menyakitkan, apakah orang itu menunjukkan perasaannya? Apakah dia menawarkan penjelasan atau alasan untuk perasaan? Kemudian, eh, apakah Anda merasa terjebak dalam cerita dramatis pasien? Ataukah apakah Anda merasa bosan dan terlepas dari apa yang dikatakan orang itu? Nah, untuk pertanyaan dari kontrol infus, mungkin kita bisa tanyakan, apakah Anda berpikir bahwa orang akan menggambarkan Anda sebagai pengambil risiko? Nah, apakah Anda pernah merasa terlalu impulsif? Akankah seseorang menggambarkan Anda sebagai orang yang cepat marah? Kemudian, apakah Anda cenderung untuk mundur atau hanya melakukan sesuatu
Apakah Anda merasa sulit untuk tidak melakukan hal-hal yang menurut Anda seharusnya tidak dilakukan? Kemudian, apakah Anda pernah minum atau makan berlebihan? Jika iya, berapa banyak? Kemudian Anda juga bisa tanyakan, apakah jenis hal yang Anda lakukan untuk menjaga diri sendiri untuk menjadi impulsif. Adapun pertanyaan untuk mengelola emosi, apa yang terjadi ketika Anda marah atau cemas? Bisakah Anda duduk dengan perasaan atau merasa terdorong melakukan sesuatu? Jika iya, apa? Kemudian kita juga bisa tanyakan apa yang orang gambarkan Anda sebagai orang yang tenang dan sebagai orang yang volatil. Kemudian apakah Anda pernah menjadi kasar secara fisik dengan orang lain? Kemudian apa yang terjadi? Pertanyaan regulasi sensorik bisa ditanyakan dengan apakah Anda pikir Anda sangat sensitif terhadap hal-hal seperti suara keras atau bau? Kemudian apakah Anda pernah mengalami lingkungan dengan cara yang Anda pikir tidak dilakukan orang lain? Nah, adapun teknik psikoterapi psikodinamik itu ada AFEK, asosiasi bebas dan resistensi, kemudian transferensi, kemudian counter transference, kemudian unconscious fantasi, konflik, defense, dan dreams atau mimpi. Nah, ini merupakan psikoterapi psikodinamik yang divisualisasikan. Nah, di mana pada psikoterapi psikodinamik ini tip dan tekniknya terapi psikodinamik menurut definisi sangat ini tekniknya ini digunakan secara dengan mendengarkan yaitu listen yaitu dengarkan pasien kemudian merefleksikan yaitu memproses apa yang mereka katakan kemudian uh, intervensi yaitu menanggapi apa yang mereka katakan. Nah, di sini akan kita gabungkan dengan teknik yang tadi yaitu afek, di mana pada afek kita listening yaitu mendengarkan yaitu dengan cara empati dan prinsipnya didominasi afek misalnya beberapa pertanyaan yang mungkin membantu yaitu apa yang pasien rasakan, kemudian apakah pasien merasa hampa, apakah afek pasien serasi dengan apa yang disampaikan, kemudian apakah perilaku pasien selama sesi mempengaruhi afeknya, kemudian apakah perilaku pasien di luar sesi terapi mempengaruhi afeknya, kemudian refleksnya seperti apa. Nah, pikirkan tentang fase pengobatan, aliansi terapeutiknya, dan fungsi pasien, kemudian berempati dengan emosi yang diekspresikan atau memberi label pada emosi yang tidak jelas, kemudian berikan dukungan dan menunjukkan jalannya untuk mengeksplor. Nah, beberapa pertanyaan refleksi yang mungkin membantu misalnya afek apa yang saya pilih, kemudian pemilihan afek yang superficial, kemudian memilih afek bawah sadar atau afek yang dipertahankan, misalnya pasien datang ke tempat praktik tanpa cerita, padahal pasien tersebut saat melamar pekerjaan ditolak, kemudian pasien menyembunyikan rasa kekecewaan, kemudian bagaimana intervensinya yaitu basic intervensinya dengan cara psikoedukasi, memberikan arahan, pertanyaan, dan rasa empati. Nah, di sini juga kita akan berikan supporting interpretasi yaitu tujuannya yaitu mengurangi afek yang tidak dapat ditoleransi yang mengancam pasien atau hubungan dengan terapis, kemudian meningkatkan kemampuan pasien untuk mengelola dan mengatur afeknya. Kemudian ada juga uncovering intervensi yaitu konfrontasi, interpretasi, dan klarifikasi. Tujuannya itu bantu pasien menyadari pengaruh unconscious, kemudian memahami faktor-faktor unconscious yang menyebabkan afek negatif. Kemudian ada teknik asosiasi bebas dan resistensi, di mana asosiasi bebas ini merupakan upaya pasien untuk mengatakan apa yang terlintas dalam pikirannya tanpa mengubahnya. Nah, alur dari asosiasi ini yaitu pikiran, perasaan, dan ingatan yang saling berhubungan dan membawa ke materi yang sebelumnya di luar kesadaran. Kemudian untuk resistensi ini adalah segala sesuatu yang menghalangi eh,
aliran, asosiasi, dan jalannya terapi termasuk defense. Nah, teknik dari sportif ini menggunakan pemahaman tentang resistensi untuk membantu pasien menghasilkan lebih banyak pilihan yang adaptif. Nah, teknik uncovering ini juga bertujuan untuk memahami makna resistensi yang tidak disadari dan untuk membuat pasien menyadari materi bawah sadarnya yang baru. Kemudian, adapun tekniknya itu dengan cara yang listening, ya, mendengarkan pasien, kemudian reflectingnya termasuk kenali apa yang pasien rasakan, rasa takut, kehilangan, rasa bersalah, malu, kemudian kesalahan pada terapis, kemudian bagaimana intervensinya, misalnya basic intervensinya itu dengan cara psikoedukasi, pertanyaan, direction dan empati, asking, asosiasi. Nah, mungkin pasien juga mungkin pertanyaan pada pasien yaitu, saya tahu semalam saya bermimpi, tetapi saya tidak dapat mengingatnya, saya kesulitan mengingat mimpi apapun. Kemudian terapis juga bisa apa pendapat Anda tentang hal tersebut. Kemudian sporting dari intervensinya ini supaya pasien tidak kewalahan atau misalnya mengenali resistensi di aliansi dari terapeutik, kemudian uncovering dari intervensinya ini mungkin memahami arti dari resistensi, kemudian menjelaskan unsur-unsur konsiusnya dan akhirnya mengurangi efek resistensi dalam terapi sehingga adanya konfrontasi, klarifikasi, yaitu membantu unconscious fokus pada fenomena yang serupa, misalnya interpretasi ketika sudah menemukan motif dari resistensi tersebut. Nah, kemudian ada teknik transparansi, yaitu kumpulan perasaan pasien tentang terapis, sebagian tentang pengalaman pasien saat ini terkait karakteristik dari terapis, yaitu sementara yang terhadap orang-orang di masa lalu. Nah, kemudian memahami transferensi dalam psikoterapi psikodinamik membantu kita untuk memahami cara pasien berpikir tentang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Nah, di sini juga kita mendengarkan, kemudian refleks yaitu dengan apakah pasien siap dengan transferensi, kemudian perhatikan yang nonverbal pasien, apakah transferensi terlihat pada afeknya, kemudian apakah transferensi ini juga secara intens, kemudian langsung juga misalnya perlu digali terlebih dahulu baru di displacement. Kemudian adapun yaitu basic intervensinya itu supaya pasien nyaman, yaitu dengan cara memberikan psikoedukasi, encourage, dan pertanyaan. Untuk sporting intervensinya ini pada pasien juga yang kesulitan regulasi self-esteem, relationship-nya, kemudian kapasitas refleksi atau identifikasi afeknya, validasi, koreksi, dan intervensi secara bertahap. Kemudian juga ada uncovering intervensi, yaitu menggali transferensi, menyikapkan dari unconscious atau dengan cara konfrontasi dan klarifikasi dan interpretasi. Kemudian ada juga teknik dari kontra transferring, yaitu kontra transferring itu adalah kumpulan dari perasaan terapis terhadap pasien yang mencakup perasaan sadar dan tidak sadar. Kemudian memahami kontra transferensi itu penting karena perasaan yang kita miliki eh, terhadap pasien membantu kita membuat penilaian, merumuskan rekomendasi pengobatan, dan melakukan pengobatan, di mana membantu kita belajar tentang hubungan yang penting dalam kehidupan pasien, perasaannya, kemudian bagaimana kontratransferan membantu kita belajar tentang uh, diri kita sendiri, dan bagaimana reaksi kita terhadap pasien dengan cara yaitu kita juga listening, kemudian reflecting, kemudian pikirkan juga berbicara dengan interventinya, apakah pernah menceritakan perihal kontrak transferan ke pasien, kemudian meminta pasien membayangkan perasaannya terapis atau dengan cara validasi yaitu memahami. Nah, kemudian juga ada teknik unconscious conflict and defense, yaitu fantasi bawah sadar, yaitu keinginan atau ketakutan yang meliputi perilaku yang tidak sadar seseorang dalam membentuk karakteristik uh,
mekanisme dari pertahanan. Nah, konflik bawah sadar ini biasanya terjadi ketika fantasi bawah sadar yang berlawanan sehingga timbul rasa kecemasan yang memicu pertahanan untuk mengurangi kecemasan. Kemudian mendengarkan dia mendengarkan pada kecemasan dengan afek, para fraksi, kemudian ketidaksesuaian, dan juga poin-poin nodal dengan mengungkapkan kata-kata simbol itu untuk mendeteksi adanya konflik bawah sadar. Kemudian ada juga eh, dream atau mimpi, pengalaman klinis yang menunjukkan bahwa mimpi memberi kita jendela alam bawah sadar, di mana kisah mimpi adalah apa yang diingat dan dilaporkan oleh pasien sama dengan asosiasi mimpi yang membantu menghubungkan kisah mimpi untuk elemen-elemen bawah sadar eh, terkait. Nah, semua yang dikatakan seseorang sebelum dan sesudahnya menceritakan mimpi itu merupakan dari asosiasi mimpi. Nah, mimpi juga dapat dianggap terdiri dari unsur-unsur dari masa lalu si pemimpi menjadi terkait dengan eh, apa namanya ingatan terkait dari fantasi bawah sadarnya sendiri. Nah, sportif yang didominasi tidak mendorong pasien untuk melaporkan mimpinya jika mereka mengingat secara spontan. Nah, kisah mimpi untuk membantu pasien belajar tentang masalahnya dan rasa kekhawatirannya di kemudian hari sehingga menimbulkan permasalahan dalam psikis mereka sendiri. Nah, adapun ego strength ini adalah kemampuan secara efektif untuk menghadapi masalah realitas serta mempertahankan perasaan diri. Nah, kapasitas klien dalam kemampuan beradaptasi yaitu self-efficiency, harga diri, kompetensi interpersonal, kepuasan hidup, dan semua ukuran kesehatan mental lainnya secara ringkas dikemas dari rasa to love and to work yaitu menurut Freud tercermin dalam kekuatan ego sama dengan kapasitas fungsi pribadi yang efektif. Nah, kemudian kekuatan ego mendukung individu dalam kemampuan coping identitas dapat dikenali selama penilaian awal dan selama terapis. Landasan membangun psikoterapi. Nah, fungsi ego merupakan bawaan perkembangan eh, melalui pematangan dan interaksi dengan lingkungan biopsikoseksual mencakup faktor-faktor seperti keturunan dan konvensional tribe, kualitas hubungan interpersonal, dampak lingkungan, nilai sosial budaya, dan adat istiadat sosial ekonomi, perubahan sosial budaya, dan institusi sosial. Nah, penilaian dari kekuatan ego ini merupakan konsep stabilitas, regresi, variabilitas, dan konteks dari situasional. Nah, kekuatan ego pasien ini dapat dinilai dari riwayat pekerjaan dan pola hubungan mereka, di mana jika orang mampu memegang pekerjaan dan membangun hubungan yang berkomitmen pada waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan ego yang cukup tangguh. Nah, ketika kekuatan ego kurang pada tingkat tertentu, maka hubungan objek menjadi fungsi dispensif, sense of reality of the world and the self, kemudian regulasi dari central drive influence, diskusi identitas, sehingga muncullah pada saat wawancara klinis. Ciri-ciri dipulsi dari identitas meliputi karakter yang sangat kontradiktif, diskontinuitas temporal dalam pengalaman diri, kemudian perasaan hampa, dysphoria gender, body dysmorphic disorder. Nah, adapun tanda-tanda kekuatan ego yaitu ada beberapa tanda berbeda bahwa Anda atau orang lain memiliki kekuatan ego yang baik. Misalnya meliputi menjadi tangguh dalam menghadapi stres dan kesulitan, melihat diri sendiri dan orang lain secara realistis, kemudian beradaptasi uh, dengan mudah ketika keadaan Anda berubah, kemudian memiliki harga diri yang sehat, mampu membentuk dan memelihara hubungan yang sehat, melihat tantangan sebagai peluang belajar bukan menjadi suatu hambatan. Kemudian orang yang dengan kekuatan ego yang kuat juga mampu mencapai keseimbangan antara otonom dan pengendalian diri. Ini berarti mereka dapat menyeimbangkan kebutuhan mereka dengan tuntutan dunia luar. Nah,
Penilaian dari kekuatan ego ini membantu menentukan apakah intervensi harus diarahkan untuk yang pertama memelihara, meningkatkan atau memodifikasi kapasitas batin. Yang kedua, memobilisasi, memperbaiki atau mengubah kondisi lingkungan atau meningkatkan kesesuaian antara kapasitas batin dan keadaan eksternal. Yang ketiga, kemudian, klien kewalahan hadapi stresor saat ini, tetapi fungsi ego masa lalunya baik dan memiliki dukungan lingkungan sehingga dibutuhkan dengan cara pendekatan sportif. Kemudian jika klien dengan kekuatan dan perkembangan ego yang defisit sehingga dapat mengganggu kemampuannya untuk mengatasi peran kehidupan saat ini, sehingga diperlukan intervensi fungsi ego yang lebih tinggi. Adapun uh, 5 pernyataan pedoman pedoman lima pedoman penilaian kekuatan ego itu yang pertama, sejauh mana masalah klien merupakan tekanan dari fungsi peran hidupnya saat ini atau tugas perkembangannya. Yang kedua, sejauh mana masalah klien merupakan masalah fungsi dari stres situasional dan peristiwa dari traumatisnya. Kemudian yang ketiga, sejauh mana masalah klien merupakan masalah fungsi dari gangguan dalam kapasitas egonya atau kesulitan pada dinamika perkembangannya. Yang keempat, sejauh mana masalah klien merupakan masalah fungsi dari kurangnya sumber daya lingkungan atau dukungan atau dari kurangnya kesesuaian antara kapasitas internal dan eksternal. Yang kelima, apa kapasitas internal dan sumber daya lingkungan klien memiliki yang dapat digunakan untuk meningkatkan fungsinya. Nah, ini beberapa referensi yang saya ambil untuk modul kali ini. Demikian presentasi modul saya pada uh, pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas dan Mbak, dan terima kasih juga untuk Dokter Adrian Fajar Kusuma Dewi, MSc SPKJ. Mohon arahan dan bimbingannya, dokter. Terima kasih. Demikian saya tutup untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.